Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat religi, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa bertemu dengan salah seorang jemaah yang berangkat dari Indonesia menggunakan sepeda dan sekarang sudah sampai di Madinah dan perjalanan sudah 7 bulan. Luar biasa, dan kita akan kenalan dengan beliau. Dan ini adalah sebuah mungkin anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang diberikan oleh Allah sehingga beliau sampai di tanah suci di Madinah ini dalam keadaan sehat dengan menggunakan sepeda mengayuh. Nah, mulai dari Banten ya. Mungkin kita akan jalan dulu, Mas. Mohon namanya dan ceritanya kronologis, kenapa bisa ada niat seperti ini dan tujuannya gitu, Mas. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulfi, umur saya 36 tahun. Saya dari Kampung Cipait, Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Saya dari rumah itu dari bulan Januari. Januari sudah keluar dari rumah, ke Jakarta dulu mengurus perizinan, kita ke Kemenpora. Dan akhirnya surat dari Kemenpora juga nggak keluar, yang keluar justru dari Dispora daerah di Serang. Juga kita datang ke Bupati, ke Gubernur, jadi semua pihak kita kasih tahu. Jadi perjalanan kita legal, diketahui negara. Dan kami berangkat dari rumah itu sendirian, dari Banten, Pulau Jawa kan, kita menyeberang ke Sumatera. Dari Sumatera kita dari Jambi itu Kuala Tungkal menyeberang ke Batam, dari Batam Singapura, dari Singapura ke Malaysia, dan dari Malaysia masuk Thailand sampai ke Bangkok. Nah, dari Bangkok ini kita nggak bisa masuk ke Myanmar, Pak, karena bordernya tutup, ada konflik di situ. Jadi siapapun dari manapun nggak bisa masuk ke Myanmar. Jadi terpaksa kita harus memutar ke China, masuk ke Laos, China, ke Tibet itu. Jadi itu menempuh waktu 14 bulan. Ada yang pernah ke situ dari Malaysia, suami istri itu 14 bulan. Jadi harus ada sponsor pula. Kalau nggak ada sponsor, bisa kehabisan bekal. Negara nggak memperbolehkan juga. Jadi kalau nggak ada sponsor nggak boleh lewat situ. Jadi KBRI yang ada di Bangkok mengarahkan kalau nggak ke Pakistan ya ke Turki. Kalau nggak pulang lagi ke Indonesia gitu. Jadi saya memilih opsi yang ke Turki. Jadi ada 3 opsi ketika di Thailand. Itu udah bulan ke berapa itu? Itu udah ke bulan kemarin, bulan Juli, bulan Juni, sudah bulan Juni. 5 bulan, 5 bulan perjalanan ya? Iya, jadi di situ diberikan 3 pilihan, ke Pakistan, ke Turki, atau pulang lagi. Nah, saya milihnya ke Turki, dan kami di Turki itu kebetulan udah ada teman tuh, udah ada Pak Basir dari Jakarta. Nah, di Turki itu kita temperaturnya sama kayak di Madinah, 42 derajat. Kita paksakan goes juga lumayan, kulit jadi gosong. Mulai dari Istanbul, Ankara, Kahramanmaras, Sani Urfa, sampai masuk ke Mardin, hampir masuk ke Iran. Kita targetnya ke Iran kan, Turki, Iran, Kuwait, Saudi. Nah, ternyata visa Iran kita nggak keluar. Dibimbing oleh KBRI untuk pulang balik arah ke Ankara, mengurus visa Iran dan Kuwait. Ternyata kita nggak bisa masuk ke Iran dan Kuwait, dan KBRI mengarahkan kita langsung ke Madinah. Jadi qadarullah, sekarang di bulan Juli ya, Juli ini sudah akhir Juli sudah berada di Madinah. Targetnya kita emang di tahun 2024 Januari 2024 baru sampai Mekah dan Madinah, tapi berkat dari dorongan doa dari orang tua, doa dari saudara-saudara semua, kita bulan Juli udah di sini. Awalnya motivasi saya pengen haji aja, bukan karena atlet atau pesepeda profesional, bukan. Bahkan sepedanya juga sepeda rumahan, sepeda biasa. Saya diketawain sama teman-teman komunitas, karena komunitas sepeda memantau di lapangan, mendampingi gitu kan. Ini sepeda apaan katanya dibawa ke Mekah? bukan standar gitu, bukan standar touring. Jadi sepedanya sepeda biasa. Dan juga kita mungkin yang ekstrim itu di Turki temperaturnya 42 derajat. Ketika kita goes
lumayan dehidrasi, Itu harus cukup. banyak air minum berarti kalau sepeda di eh, 42 derajat. Kalau di situ cukup banyak rest area, jadi nggak terlalu bahaya. Kalau dari sini ke Mekah mungkin nggak mungkin kan, karena rest areanya jauh. Jadi nggak bisa dipaksakan guys. Kalau dari sini ke Mekah mungkin naik bus. Kalau di Turki masih bisa, cuman cukup ekstrim. Kita kemarin pokoknya sempat kewalahan di Turki. Juga yang cukup ekstrim itu di Sumatera. Karena keluar masuk hutan. Jadi kalau yang pengen goes ke Mekah dipikirkan lagi lah, dipikir masak-masak, dipikir matang-matang, karena nggak mudah. Ya qadarullah, semuanya berjalan lancar alhamdulillah. Karena orang tua juga merestui, doa orang tua katanya insya Allah nyampe, kata orang tua. Orang tua bilangnya nyampe. Kalau belum nyampe ke Mekah jangan pulang ke rumah gitu. Jadi kita sebenarnya tujuannya haji itu aja. Adapun visa hajinya kita juga mengajukan ke kerajaan Saudi. Nanti kita semua yang lagi goes ke Mekah ini minta pengajuan untuk visa haji ke kerajaan Saudi, mungkin minta didampingi sama negara, didampingi sama KBRI. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak juga yang penting kita udah umroh gitu. Tapi kayaknya dapat sih, mudah-mudahan. Allah permudah, mudah-mudahan, minta doanya. Jadi sekarang sendirian berangkat dari awal, dan kapan ketemu dengan rombongan itu? Atau berapa Enggak, orang semua ya? kita masing-masing nggak ada yang kenal dari awal. Dari 9 orang ini belum ada yang kenal sama sekali. Jadi di perjalanan saya di Singapura ketemu sama Ahmad Maududi yang dari Cilegon, dan kita pisah lagi tuh, cuma di Singapura aja. Saya lanjut ke Malaysia, beliau masih di Singapura. Akhirnya saya masuk Thailand, beliau masih di Malaysia gitu. Dan sekarang posisinya saya kurang tahu di mana nih, belum update. Hari ini saya belum tanya. Oh, enggak satu iringan 9 orang itu? Enggak, Oh, enggak. masing-masing. Ada 2 orang juga suami istri, dua pasang suami istri. Yang dari Mojokerto sama yang dari, saya lupa dari Sunda itu, dari mana? Dari Jawa Barat. Pokoknya kita 9 orang itu masing-masing berangkat, nggak bareng. Tapi karena satu visi misi, kita satu arah gitu, satu tujuan, pengen haji. Akhirnya saya buatlah grup WhatsApp. Jadi yang sedang dalam perjalanan itu saya masukin ke grup biar saling pantau. Karena kita kan jauh dari keluarga gitu kan. Kita lintas negara nggak mudah gitu. Kalau 9 orang itu sekarang posisinya di mana-mana aja tuh? di Madinah ini saya sama Mas Basir, 2 orang di sini. 2 orang. Terus di Malaysia 1, di Thailand 1. Yang suami istri juga di Malaysia tuh. Berarti di Malaysia ada 3. Sama 2 lagi masih di Indonesia. Ya, luar biasa. Yang 1 orang saya kurang tahu itu posisinya di mana. Mas Ahmad Maududi yang dari Banten. Jadi memang targetnya kan 12 bulan ya? Tapi Ya, kalau bisa lebih cepat. ya bisa 10 lebih. bulan gitu. Iya. Targetnya 1 tahun. 1 tahun. Karena kita terhalang di Myanmar itu. Myanmar sampai sekarang bordernya masih tutup, belum kondusif. Dan kemarin juga waktu di Bangkok itu, KBRI Bangkok bilang kalau nggak ke Turki ya ke Pakistan, kalau nggak pulang lagi. Kebetulan waktu KBRI bilang Pakistan itu ada sedikit konflik gitu, bukan konflik, apa namanya, ada bom katanya kan di Pakistan. Tapi sebenarnya aman, secara umum aman Pakistan. Tapi kemarin ada demo-demo sedikit di beberapa titik itu kan, makanya kita pilih kayaknya Turki lebih kondusif gitu. Makanya kita dari Turki itu mungkin hampir 2000 kilo lah. Turki itu hampir ke Mardin dari Istanbul. Ini perjalanannya siang terus atau malam bagaimana? Malam kita istirahat. Oh, istirahat. Kalau Istirahatnya di masjid-masjid. Kita berhenti ke jam 5 sore, kita udah ada tempat berteduh gitu, tempat menginap, masjid. Kalau di Turki itu kita sampai jam 7 masih bisa, karena bisa, ya? di Turki jam 8 itu baru gelap. Iya. Oh, berarti lebih apa lagi dari Mekah ini, Madinah ini? Siangnya panjang, 15 jam. Oh, Malamnya cuma 9 jam. Jadi jam 7 itu masih terang benderang. Jam 8 masih terang. Jam 8:04 baru gelap. Jadi kita sampai jam 7 bisa goes itu. Cuman kendalanya cuacanya ekstrim, 42 derajat. Kita bibir sampai pecah-pecah, kulit itu sampai gosong. Bener-bener ekstrim. Pokoknya kalau idealnya pakai pesawat sih sebenarnya mah. Saya nggak menyarankan juga gitu. ini apa ya? Sebenarnya gimana ceritanya? Apakah karena Rasulullah pakai Nah. unta gitu kan, haji, lalu kita juga kendaraan sendiri?
Karena dari kecil saya sering mimpi ketemu Nabi dari umur 12 tahun. Terus kangennya luar biasa kan, pengen ke Madinah ini, makanya setiap sholat saya usahakan deket Raudhah gitu. Saya hampir setiap hari ke makam Nabi itu. Terus di hati tuh perasaan deket gitu. Ini Mekah nih deket gitu. Makanya nggak berasa capek, nggak berasa jauh. Segitu ribuan kilo kita belum pernah merasa sakit di kaki ini. Baru nyampe Madinah baru sakit ini, kakinya sakit. Nyampe Madinah berapa hari yang lalu, berapa hari? Hari Jumat kemarin, satu minggu ya. Berarti belum ke Mekah ya? Belum. Rencananya hari ini jam 9 lah saya berangkat. Oh, Begitu nyampe Madinah, kakinya sakit, sepedanya rusak. Belum dibetulkan sepeda. Mungkin di Mekah dibetulkan. Perlengkapan sepeda gimana kalau di tengah jalan ada rusak atau kita bocor ban, gimana caranya itu, Mas? Kita bawa spare part juga. Spare part biarpun nggak lengkap lah, kita coba beli di sambil jalan, kita beli gitu kan. Apa yang kurang kita beli. Tapi kalaupun mentok-mentoknya nggak bisa di repair, nggak bisa dibetulkan, ada kendala, kita dorong. Kayak dari rumah nih, saya sampai Malaysia tuh nggak ada kendala sama sekali. Masuk ke Lampung, ke Jambi. Iya, dari rumah itu ke Lampung, ke Jambi, ke Batam, sampai Singapura nggak ada kendala sama sekali itu. Kita ketemu kendalanya di Simpang Pulai di Malaysia. Udah masuk Perak apa belum ya? Pokoknya di Simpang Pulai itu saya dorong 2 km itu. Karena nyangkut, karena nggak bisa jalan ya. Rantainya gitu ya. Rantainya. Dia didorong bisa tapi di goes nggak bisa. Makanya saya dorong 2 kilo, akhirnya ada yang nolongin, dibawain ke mobil, dibawa ke bengkel. Dibawa ke bengkel pakai mobil gitu. Jadi kalau mentok-mentoknya sepeda error ya kita dorong gitu. Terus makan di jalan atau dibawa bekal sendiri, bekal masak, enggak, saya enggak bawa peralatan masak, jadi beli aja. Kalau makan beli. Terus biayanya kemana perjalanannya dari tanah air sampai sini itu? Seadanya aja. Kemarin ada berapa uang karena udah niat, udah dapat ridho dari orang tua kan. Jadi itu senjatanya, ridho dari orang tua sebenarnya. Jadi uang seadanya, kita berangkat aja, kalaupun kurang kita telepon keluarga gitu kan. Tapi alhamdulillah nggak kurang, alhamdulillah. Ini masih sendiri Mas atau udah nikah? Saya cerai. udah pernah. Iya. Jadi ini menapaki perjalanan gitu ya. Jadi di hati tuh perasaan deket gitu. Iya. Mekah Madinah ini deket. Makanya saya tulis di sepeda saya tuh Mekah Madinah. Tulisannya saya nggak goes apa enggak. Saya tulisannya Mekah Madinah. Indonesia ke Mekah. Nah, dalam perjalanan ada yang mungkin yang bertemu dengan sesuatu yang luar biasa, atau mungkin ada orang yang yang sangat baik hati gitu kan. Banyak kejadian yang di luar logika, kayak layaknya yang haji, yang umroh gitu kan, di perjalanan ada kejadian yang aneh ya, kita mengalami itu. Contohnya banyak sekali. Terus kalau orang yang baik itu ya kita emang banyak saudara gitu jadinya. Di Singapura ada, Malaysia ada, Thailand ada, di Turki juga ada. Jadi yang menganggap kita keluarga banyak gitu. Jadi ketika kita pengen makan ini, qadarullah, di depan tuh Allah siapkan gitu, ada gitu. Iya. Kayak kita pengen makan semangka nih, kita mau beli di Turki tuh. Itu kan gede banget di Turki tuh, di atas 5 kilo, 10 kilo ke atas lah. Kita bingung bawanya di sepeda kan, barang bawaan kita aja 25 kilo itu. Kalau kita bawa semangka susah tuh. Makanya mau beli semangka kita nggak jadi, ternyata di depan kita berhenti ada yang ngasih. Kayak gitu-gitu sering tuh. Langsung aja Allah yang berikan jawaban gitu ya. Iya, Allah. Jadi ini goesnya santai atau harus punya target kecepatannya? Enggak, kita target. Emang standarnya kita 100 kilo sehari. 100 kilometer. Sehari itu 100 kilo itu datar. Jalan datar dengan cuaca yang tropis ya, enggak ekstrim seperti di sini gitu. Tapi kalaupun nggak dapat, kita paling 50 kilo, 40 kilo nggak jadi masalah. Yang penting kita makin dekat ke Baitullah gitu. Yang penting itu. Motivasinya ini yang luar biasa. Yang penting kita setahun gitu, targetnya kayak gitu, setahun. Qadarullah banyak yang mendoakan gitu kan. Karena kemarin teman-teman tuh pada viral gitu. Saya juga kebagian agak viral gitu. Banyak yang mendoakan dari komen-komenan tuh, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ternyata alhamdulillah. Doa-doanya orang ini dikabulkan oleh Allah. Iya. Malah ada yang banyak yang nyuruh bikin konten, tapi saya enggak gitu. Konten YouTube saya enggak. Kalau bikin konten YouTube bentar setelah haji ini selesai tahun depan. Kalau ini dibikin konten YouTube
nggak boleh sama ibu saya, sama mama saya. Katanya dimurnikan niatnya, jangan sampai karena bikin konten gitu. Iya. Ini katanya untuk motivasi bagi orang gitu, kita apa ini. Jadi apa nak ketemu nak jalan yang mungkin tanjakan Iya. tinggi, nak sanggup gimana caranya itu? Paling karena kalau yang terlalu tinggi kayak di Sumatera itu kewalahan juga, kita berat juga di belakang itu kan. Kita dorong. Kalau udah kita nggak mampu jangan dipaksakan. Bisa jatuh bahaya, jadi kita dorong. Jadi hikmahnya ya kalau yang udah mampu berhaji, berhajilah. Jangan buat yang lain uangnya. Jangan sayang-sayang, insya Allah ganti gitu. Masya Allah. Ya, itu. Jadi Sekarang baru ketemu dengan Madinah Raudah ya. baru pertama kali. Setelah ini baru ke Mekah. Nah, Baru umroh. iya insya Allah. Minta doanya. Iya, iya. Jadi kemarin belum sempat ke luar negeri itu, belum pernah emang. Selama ini belum pernah. Jadi sekali kita bawa sepeda, alhamdulillah bisa masuk Singapura, Malaysia, Thailand, bisa ke Bangkok, bisa ke sini. Jadi kita mintanya ke Allah Mekah dan Madinah, tapi Allah kasih yang lain juga gitu. Kita nggak niat jalan-jalan loh, bukan dalam rangka jalan-jalan. Memang untuk perjalanan ibadah lah ya. Iya, bahkan di sepeda itu kita kayak ditegur sama Allah. Jadi ya mungkin Allah kayak lagi bilang ini alam Allah loh, luas. Kita kecil loh di atas sepeda, sekecil ini gitu, di tengah gurun pasir di Turki itu, gurun batu semua itu kan, gersang, segitu luasnya, sejauh mata memandang itu hamparan padang batu semua, gurun batu. Jadi kita tuh kecil itu, nggak ada apa-apanya. Soalnya Allah tuh lagi ngasih tahu kita tuh kecil gitu, nggak ada apa-apanya. Ini semua punya Allah gitu. Nanti rencana baliknya sepeda juga atau dengan Iya. pesawat ini? Mungkin karena banyak negara konflik kan yang harus dilalui, jadi mungkin sampai Thailand. Nah, dari Thailand itu cukup relatif aman. Kayak kemarin dari Thailand goes, kita pesawat sampai Thailand, dari Thailand goes lagi sampai Indonesia mungkin insyaallah. Masya Allah. Tapi kurang tahu ke depan apa ada perubahan jadwal apa gimana, kurang tahu juga. Atau mau jadi menetap jadi mukimin sini, mana tahu kan? Iya, untuk sementara mungkin di sini bertahan. Iya. Saya kan visanya 3 bulan nih, umroh. Keluar dulu, nanti kita bikin visa baru gitu. Jadi kita nggak mau yang ilegal kan, kita harus Jadi ini mentalnya yang paling kuat ini Mas. Kenapa bisa berani gitu ya? enggak Allah yang kuat kan, kita nggak bisa apa-apa kan. Iya. Kita ngelangkah selangkah pun nggak kuat, Allah yang kuat kan. Kita nggak ada kuat, nggak ada apa. Cuman di hati kita itu yakin Mekah Madinah tuh dekat gitu. Karena husnudzon itu mungkin. Karena husnudzon. Allah mudahkan. Kendala di jalan tuh nggak terlalu berarti. Bisa dibilang seperti itu. Badan juga fisik alhamdulillah belum pernah sakit. Cuman sedikit-sedikit meriang, saya kerokin sendiri. Nggak dikerokin sama orang lain loh. Orang lain di luar negeri nggak ada yang ngerti kerokan kan. Iya, iya. Saya kerokin sendiri sedapatnya gitu. Alhamdulillah seger lagi. Karena kita udah biasa di Jawa. kerokin Iya, gitu ya. iya. Di luar negeri nggak ada, Thailand, Malaysia nggak ada kerokan tuh, nggak ngerti. Jadi alhamdulillah belum pernah sakit selama di perjalanan. Cuma sedikit-sedikit meriang 2-3 kali pernah. Tapi dikerokin sendiri akhirnya alhamdulillah sembuh lagi. Berarti udah berapa ribu kilo perjalanannya itu ya? Oh, ribuan ya. Kalau Jakarta mungkin Mekah aja mungkin bisa satu jalur ya. Iya. Ini ke Malaysia dulu. Iya, muter-muter. Thailand, Turki dan segala macam gitu. Kalau dari Jakarta ke Mekah kan 11 ribuan ya, 11.500-an. Kita kendalanya di itu, negara-negara konflik itu. Kalau bisa untuk tahun depan tuh nggak rekomen lah, karena banyak negara yang konflik. Kalaupun harus memutar ke China itu, jauh banget tuh Pak. Jauh. Ada orang Malaysia itu pernah 14 bulan ke situ. Karena saking jauhnya memutar ke Tibet itu. Jadi Thailand mau masuk Myanmar nggak bisa, akhirnya belok ke Laos, masuk ke China. Jauh, lagian negara non muslim. Kalau di negara non muslim oke lah, kita nggak ada masalah gitu kan. Kalau masalah jual beli segala apa kita lancar. Cuman untuk makannya yang berkendala itu. Apalagi mungkin di daerah yang non muslim ya, Iya. yang non halal gitu. Nah, yang non halal di Bangkok aja saya mau beli non halal gitu. Akhirnya kasirnya ngasih tahu ini non halal karena kasirnya juga putra muslim dari petani. Dikasih tahu. Oh, waktu di Songkla. Berarti pakaiannya seperti ini terus Mas, supaya Oh enggak. enggak. Ini karena udah nyampe Mekah, kita menyesuaikan. Harapannya gimana nih Mas? Harapannya Untuk warga Indonesia mungkin atau apa gitu. ya kalau untuk warga Indonesia yang udah mampu berhaji, daftarlah berhaji gitu. Iya. Jangan ditunda-tunda ditunda-tunda karena kewajiban kan.
Kalau yang belum sanggup ya nabung lah. Kalau pakai sepeda saya nggak rekomen juga. Ya, karena banyak apa namanya yang harus difikirkan. Kita harus memikirkan keluarga, keselamatan kita di jalan juga. Kalau saya saking yakinnya aja, makanya berani gitu. Kalau untuk orang lain yang minat ya dipikir-pikir lagi. Dan pemerintah juga harus lebih sensitif gitu. Kalau melihat fenomena ini harus bijak juga. Saya harapkan ke depan kalau pelarangan sih jangan sampai dilarang gitu. Kalau orang niat udah yakin mau pengen naik sepeda ke Mekah, jangan dilarang sama pemerintah, tapi cukup diawasi aja, didampingi supaya selamat gitu. Karena di jalan kalau udah keluar dari Malaysia tuh resikonya makin tinggi. Kalau masih di Malaysia masih enak, bahasa kita masih nyambung kan, masih daerah Muslim, makan juga gampang. Kalau udah keluar dari Malaysia tuh resiko makin tinggi gitu, keselamatannya. Pokoknya semangat lah yang pejuang Baitullah. Insyaallah Allah mudahkan semua. Baik, luar biasa ini Mas Lutfi ya, berangkat dari Banten Indonesia, terus ke Sumatera sampai ke Malaysia, Thailand, bahkan sampai ke Turki, dan sekarang sudah di Madinah. Dan insyaallah beliau berapa jam lagi akan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Ini perjalanan pertama Mas ya ke Mekah Madinah. Dengan semangat Mekah Madinah itu dekat di hati dan juga dekat di secara fisik beliau itu luar biasa. Tapi beliau juga tidak menyarankan, tidak merekomendasikan ada yang lain untuk melakukan hal yang sama karena berisikonya luar biasa. Tapi dengan kekuatan beliau, motivasi yang tinggi, dan beliau sudah sampai di sini. Dan kita doakan semoga beliau Mas Lutfi itu bisa lancar perjalanan ke Mekah. Kalau kita nanti biasanya dengan bus itu 6 jam 7 jam, ini mungkin bisa mencapai berhari-hari ya, apalagi di tengah padang pasir. Kita doakan semoga beliau lancar sampai ke Mekah dan melaksanakan umrah, dan juga sampai beliau melaksanakan kegiatan-kegiatan di Mekah, kemudian juga kembali nanti ke tanah air. Ya, kita doakan semoga mendapatkan keberkahan, pelindungan, keselamatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Lutfi. Kami luar biasa bisa bertemu dengan Mas Lutfi. Ya, sekali lagi terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.